Akhirnya saya bersama salah satu Backbone TV. Backbone tulang ekor kali. Bersama Pak Yanto. Gue nih yang punya Lahuta. Iya. Jadi sebenarnya gini, seminggu lalu gue ngedit salah satu vlog gue, Pak. Nah, salah satu vlog gue ngobrol sama, lupa deh gue ngobrol. Dustin. Ngobrol sama Dustin. Oke. Ngobrol sama Dustin. Ini sumpah ya, wishlist gue pengen ketemu Dustin. Pengen ketemu dia, oke. Jadi gue bikin, terus gue ngedit sama orang yang biasa ngeditin video gue. Oke. Nah, terus dia nanya, selanjutnya lu mau ngobrol sama siapa? Gue bilang, gue mau ngobrol sama Pak Yanto. Dia langsung tahu. Siapa? Umurnya masih 20 tahun. Siapa yang langsung tahu? Pak Yanto yang produser TV, Pak Yanto yang di Sahur. Enggak, Dustin enggak tahu si editor editor TV, editor YouTube gua. Dia tahu di umur semuda itu. Oh, mungkin. Terus gua langsung, "Kok lu tahu sih?" "Tahu lah, dulu kan di TV nongol terus." Ini salah satu lu tuh sebenarnya, Pak. Sebenarnya ya, di mata gua dan di mata ternyata beberapa anak muda sekarang, lu tuh masih membekas. Ntar dulu, ini gue kayak berasa tua nih. Ya, maksudnya lu di TV tuh bukan orang baru. Lu melegenda dan sebenarnya beberapa acara TV lu sampai sekarang tetap dikenang, ya dong? Bener dong? Ada beberapa acara TV lu yang orang masih tahu, oh ini acara TV yang ada Pak Yanto. Bahkan sebenarnya lu tuh di situ posisinya adalah produser. Enggak, dulu gue kreatif man. Oh, nah ini yang orang-orang belum tahu nih. Jadi sebenarnya pertama gimana sih, Pak? Lu kreatif dulu? Iya. Nah, kreatif di acara ya mungkin kalau misalnya orang akhirnya lihat gue di TV ya di YKS itu kan. YKS dulu banget. Suarane gendang tun bokmu menontonne dikrak goyang. Benar. Gue tuh senior kreatif. Oke. Tapi orang taunya gue orang tuh taunya pokoknya yang megang YKS tuh Yanto. Padahal enggak. Padahal ada Kang Sandi, ada Kang Ujo. Kang Sandi tuh produser, Ujo tuh asprotnya. Saat itu. Tahun-tahun 2013. Oke. Terus jadi gue tuh senior kreatif sama seperti kreatif yang lain, cuman gue ada label seniornya karena gue masuk lebih dulu atau lebih tua lah gitu. Demon. Ya, Demon tuh produser Komen. Oh benar. Ya, produser Komen dia. Legend juga dia. Jadi cuman kelihatan dituain di teman kreatif gitu. Akhirnya jadi leader lah di situ. Oke. Jadi bukan produser. Oh, lu bukan produser saat itu. Lu bermula sama seperti yang lain sebagai kreatif. Sama. Oke. Acara itu tayanglah setiap pagi ya. Dulu awalnya setiap sahur. Dengan selama 1 bulan full tuh. 1 bulan. Case-nya siapa aja saat itu? Case-nya waktu itu Denny, Wendy, almarhum Olga, Tara, Chan, Omes, Soimah tuh satu-satunya wanita waktu itu. Saat itu. Dengan mungkin yang kalian tahu saat itu yang melegenda banget musiknya Buka Sitik Jos. Itu adalah yang membuat udah kayak wabah. Itu saat Buka City Jos, buat Bapak tahu, saat itu saya udah main di kafe. Oke. Sama yang di kafe-kafe mahal dong. Yes. Di kafe-kafe mahal, lounge jazz. Yes. Itu request semua, Pak. Buka City Jos, sumpah, Pak. Iya. Ya, itu gue ingat 2013 itu Lalauta awal-awal dan kita reguler di Pantai Indah Kapuk. Itu kebanyakan kan di sana mayoritasnya Chinese middle up. Itu requestnya itu, Pak. Karena acara si YKS saat itu memang lagi booming banget. Yes. Dan nggak cuma di kelas, kan ada beberapa orang yang kriterianya ada kelas CD, AB. Ya itu semua kelas memakan acara itu. Padahal itu kalau sejarahnya diulang itu aneh, Bon. Iya. Aneh banget karena waktu itu gue punya produser. Nah ini gue beruntung banget karena gue pernah punya mentor sekelas Kang Sandi ya. Karena beliau tuh sebagai produser bukan tipikal yang gue nggak mau tahu atau gue harus begini. Justru dia tuh memberikan kebebasan, terserah lu mau bikin apa, yang penting bagus gitu. Nah waktu itu tuh posisinya YKS ya sama lah dengan program-program yang ada, tiba-tiba nggak langsung besar gitu kan. Harus struggle dulu, share-nya ya segitu-segitulah, single digit dan sebagainya sampai akhirnya booming. Ada prosesnya. Nah salah satunya tuh waktu itu
YKS di minggu-minggu awal gitu jelek. Jelek apalagi kalau dibanding sama program-program sahur di TV-TV kompetitor gitu ya. Sampai suatu saat tuh gue bilang sama Kang Sandi, Kang, gue mau undang Cesar waktu itu. Oke. Cesar antah berantah ya. Cesar antah berantah saat itu. Antah berantah, nggak ada yang tahu. Cesar itu saat itu apa asistennya Soima? Bukan, asistennya di Sembako. Oke. Yang tukang bawain sepatu, Iya. baju Oke. gitu. Oke. Nah cuman gue tuh kan gue seneng nih Bon ya ketemu orang-orang aneh dalam tanda petik ya. Iya. Ya udah. Yang kayak misalnya gue kalau ngobrol sama Cesar tuh, gue bisa ketawa tapi gue nggak tahu yang gue ketawain tuh apa gitu. Tapi gue nyambung. Nah Cesar ini salah satu yang menurut gue men-trigger gue untuk ini kok orang unik nih gitu. Sampai akhirnya gue bilang gue mau ngundang Cesar gitu. Terus yang Sandi, lu mau ngapain tuh kalau Cesar lu undang? Karena kan ya bukan artis, antah berantah pula. Iya. Beliau bilang tuh, Kang Sandi bilang, lu mau ngapain? Ya gue cuma pengen dia joget-joget aja pas kuis. Jadi kalau di program sahur atau yang sejenis tuh kan biasanya kan ada kuis gitu ya. Terus gue pengen dia jadi virus lah. Tapi emang lu udah lihat dia joget-joget pas saat itu? Oh iya, jadi gue dulu punya program sebelumnya Soimah Talk Show. Oh, gua tahu. Yang dia dipakai baju sapam. Yes. Bener ya? Itu apa tapi namanya itu ya? Iya. Soimah namanya. Oh, namanya Soimah. Oke. Jadi dulu slogannya tuh juragan mau duduk gitu. Ada ya di sembakonya juga Ada di situ, benar. Soimah hostnya, co-hostnya di Sembako. Nah, si manusia ajaib ini itu asistennya. Jadi ini maaf ya Bang Yadi ya. Jadi dibanding Yadi sama Cesar, lebih lucu Cesarnya dibanding saat Yadi. itu. Jadi kalau di ruang briefing tuh kadang Mae tuh Soimah tuh suka ngambil ngambil mood kita gitu. Misalnya kan lagi briefing, suasananya nggak enak gitu ya. Terus tiba-tiba Sar sini Sar, coba ngelawak atau apa gitu. Nah itu tuh bikin mood syuting kita tuh jadi nambah. Nah Cesar tuh punya kebiasaan gini nih. Dulu dia punya handphone Gemini. Oh, BlackBerry Mini. Terus dia tuh gini, Pak sini Pak. Apaan? Dengerin nih. Waktu itu 2013 musik koplo itu ya Allah sakit gitu di kupingnya. Benar. Gue dicokokin itu Bon. Tiap hari. Musiknya dia di handphone itu. Jadi tiba-tiba dia, Pak dengerin ini. Ya gue biar kelihatan gue nyambung sama dia ya. Jadi gue dengerin gitu. Ini apa sih? Kotor banget kayaknya telinga gue tuh dengerinnya. Sampai akhirnya terus dia jogetnya abstrak. Ya kayak gitu gerakannya nggak beraturan tapi lucu gitu. Sampai akhirnya ini lucu juga nih. Sampai singkat cerita akhirnya Cesar jadi co-host juga. Akhirnya gue panggil lah di YKS itu yang tadi gue bilang gue izin sama Kang Sandi. Terus kata Kang Sandi, ya udah coba aja deh, yang penting bagus. Nah masalah tidak selesai di situ tuh Bon. Setelah Cesar datang lalu mau ngapain, gue udah kasih tahu dia mau joget-joget. Sampai akhirnya si materi lagu ini yang buka sitik jos yang aduh ya Allah hari itu susah banget ya. Gue bawa nih ke home band. Oke. Dia percussion waktu itu Kang Alam. Gue perdengarkan lah karena menurut gue kan dari sisi musikalitas gue nggak ngerti ya. Terus gue cuma bilang gini, Kang tolong dong diulik biar musiknya lebih berkelas atau lebih enak gitu, tambahin apa kayak gitu. Nah waktu itu beliau bilang begini, Mas ini musik apa ya? Waktu itu Kang Alam, Mas ini musik apa sih? Gitu. Koplo ya waktu itu ya. Koplo. Yang mungkin untuk sebagian besar teman-teman di Pantura mungkin udah familiar gitu kan. Tapi kan kalau di nasional kan tidak gitu kan. Oh iya. Apalagi ini dikonsumsi di TV nasional. Jadi kan mungkin akan bentrokannya tuh kuat banget gitu. Iya, bisa kaget juga kan. Iyalah, karena kan saat itu lagi era-eranya inbox, yang lagi masukin benar sekali. P5 musik-musik hip hop semua masuk situ ska. Jadi kan pasti kalau lu apa nih? Iya. Pertaruhan waktu itu. Tapi gue cuma mikir gini, bodoh. Karena prinsipnya gue pengen bikin yang beda gitu. Ya. Nah jadi gue kalau itu tuh gue mikir tuh gue nggak pengen bikin yang bagus Bon. Maksudnya gini, gue nggak pengen bikin sesuatu itu terlihat lebih bagus dari yang udah ada. Tapi gue pengen bikin yang terlihat beda dari yang sudah ada. Gitu. Iya Nah itu tuh salah satu toolsnya gitu. Oh musiknya koplo, ini beda nih gitu. Waktu itu gue cuma bilang, Kang tolong Kang bikin berkelas sedikit gitu. Nah dilalahnya nih emang jodoh ya, emang rezeki gitu. Kang Alam dan teman-teman termasuk Ucil Awo tuh yang kalau Awo. Itu tuh jadi kayak ngisi si lagu ini jadi emang ya jadinya begitu. Iya. Udahlah akhirnya diperdengarkan, akhirnya booming. Masalah tidak selesai.
Oke, masih ada lagi. Masih ada. Karena akhirnya orang tahu, oh lagunya bukan Sitik Jos. Parah. Iya kan? Itu kalau Bapak tahu, dulu di komplek-komplek pagi-pagi senam. Itu lagu itu, Pak. Itu, Oh, iya. lagu senam Iya. SKJ itu dihapus semua langsung. Pagi-pagi semua orang, langsung begini semua. Iya benar. Nah, terus waktu itu kan Instagram belum ada, Bon. Oh iya benar. Waktu itu Twitter. Oh iya, Twitter. iya. Nah, seiring berjalannya waktu, lagunya booming. Nah, di situ juga dapat cobaan tuh si buka Sitik Jos, termasuk YKS ya. Karena akhirnya banyak yang mention ke gua, ke akunnya YKS, ke Trans TV. Kok lu nggak izin? Ini kan lagu ini. Nah, gua sendiri ngomong sama Sar ini lagu apa? Buka Sitik Jos, Pak. Yang nyanyi siapa? Nggak tahu. Yang nyiptain siapa? Nggak tahu. Jadi waktu itu tuh ini lagu apa, siapa pemiliknya dan sebagainya tuh nggak tahu. Iya, Jadi iya. mulai tuh mention, oh lu nggak izin, ini royaltinya apa gitu. Wah, mau nggak mau sebagai orang yang bergerak di industri kreatif kita nggak bisa begini nih, kita harus izin dan sebagainya. Ya. Sampai waktu itu Mas Andi bilang, Tok, ini mau nggak mau nih, kalau ini bermasalah kita stop nih lagu ini. Nah, waktu itu kan gue mikir gimana ya, momentumnya dapet tapi lagunya harus stop gitu. Nah ya udahlah, Bismillah aja. Nah ini rezeki lagi nih Bon, rezeki lagi. Tiba-tiba Mas Koko tuh suami Soimah, telepon, Tok, Pak, dia kalau manggil kan Pak, Pak, yang kamu cari, aku dapet nih. Apa Pak gitu? Kan lagu Buka Sitik Jos nggak tahu yang nyiptain siapa dan sebagainya gitu ya. Dan bermasalah gitu. Aku ketemu sama yang punya lagunya, penciptanya. Loh kok bisa? Jadi beliau lagi pulang ke Jogja, terus Mas Koko tuh ceritanya lagi main ke Amplas, Ambarukmo Plaza di Jogja. Oke. Tiba-tiba ada seseorang negor, Mas Koko ya? Iya, siapa ya? Aku Krisna Purna. Siapa ya? Aku yang sering ke Padepokan. Mas Koko juga nggak terlalu ngeh beliau siapa gitu. Karena Padepokan tuh banyak orang silih berganti, Padepokan seni di Jogja. Kan? Silih berganti orang datang, jadi Mas Koko tuh nggak ngeh siapa. Sampai akhirnya Mas Krisna Purna tuh ngomong begini, aku yang nyiptain lagu Buka Sitik Jos. Oh gitu ya, bentar ya tak telepon Yanto. Nah akhirnya gue dihubungin tuh sama Mas Krisna Purna. Udah gue telepon, pada intinya gue minta maaf karena gue nggak tahu itu lagu lu. Nah sekarang gimana Mas, gue mau bayar royalti dan sebagainya lah. Pokoknya intinya gue mau minta maaf, terus lalu kedepannya mau ke seperti apa gitu. Nah ini yang amaze-nya lagi, Mas Krisna bilang begini, Mas Yanto, aku tuh terima kasih justru sama YKS karena lagu ini adalah sebenarnya soundtrack film yang mungkin tidak terlalu booming, yang dinyanyikan oleh Juwita Bahar waktu itu. Oke. Juwita Bahar. Jadi karena soundtrack film ya, jadi konsumsinya hanya ada di film, gitu. Nah terus karena filmnya nggak terlalu rame, jadi kan orang nggak tahu. Akhirnya sama Mas Krisna tuh dipublish gitu for free. Oke. Publish for free. Nah gara-gara YKS akhirnya orang tahu lagu itu. Jadi sebenarnya aku nggak masalah Mas Yanto ngudahin itu. Nah, tapi gue bilang nggak bisa Mas, aku tetap harus profesional. Kira-kira bagaimana enaknya? Sampai akhirnya Mas, besok aku kirimin tiket kita ke Jakarta. Beliau nggak mau tuh, enggak Mas. Pokoknya intinya beliau tuh merasa bersyukur karena YKS lagunya itu booming gitu. Enggak Mas, gue pengen kenal gitu. Akhirnya beliau ke Jakarta, kita ngobrol dan sebagainya. Akhirnya kita urusin royalti. Nah justru di situ akhirnya gue tahu kalau ini orang kreatif banget. Akhirnya kita bikin Buka Sitik Jos versi Metallica. Woi kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang. Jadinya Buka Sitik Jos tuh tidak hanya versi koplo, tiba-tiba ada versi Metallica. Iya. Semuanya kayak gitu Bang. Nah mulai dari saat itu Buka Sitik Josnya booming. Akhirnya Soimah mikir lagi, Tok, jangan sampai Buka Sitik Jos habis. Maksudnya orang bosan gitu. Iya. Sebelum bosan, ayo kita cokokin. Cari lagi yang baru. Iya. Bener. Tiba-tiba beliau pulang ke Jogja, terus nelfon, Tok, aku punya lagu apa? Gue mikirnya gini Bon, paling berarti kalau si koplonya berhasil, berarti modelannya kayak koplo lagi nih. Gitu. Tiba-tiba dengerin ya, dia dengerin lagu Yopilatul Bon. Oke, ini yang kedua. Gua tahu judulnya nih. Aku turuti Si Malakama. Si Malakama. Betul. Jadi ketika Soimah,
memperdengarkan lagu itu, gue hafal liriknya, tapi tidak dengan musiknya. Iya. Iya kan? Iya, benar. Ini kan Rio Pilatul ya? Iya. Bukan dangdut. Bukan dangdut Iya, kan? memang, bukan dangdut. Kok bisa ya? Akhirnya makanya tuh dengerin dari Jogja. Terus nanti di Jakarta aku bikinin jogetnya. Oke. Nah, termasuk sebenarnya bukan Sitting Joss itu, gerakannya sesar yang abstrak itu sebenarnya disempurnakan oleh Mas Koko dan Soimah. Oke. Karena Mas Koko itu tuh penari. Oh iya. Jadi kalau yang orang-orang lihat apa iya. gitu-gitu yang orang mikir itu mah asal. Tidak. Sebenarnya ada Ada patternnya. Ada patternnya, ya benar. Ada apa ya? Ada patternnya lah. dia patternnya pun sebenarnya dimainin di acara TV dan nggak pernah berubah. Nggak berubah segitu. gitu. Karena gini. Kalau emang itu gerakannya spontan sesar, pasti tiap itu berubah. Oh iya benar. Nah, dari itu sama Mas Koko sama Soimah itu dipatternin. Jadi sesar itu punya pelatih koreo, Mas Koko sama Soimah. Itu tuh yang nggak pernah orang tahu. Oke. Jadi orang taunya itu adalah Sesar nih. Iya. Dalam sekejap Sesar yang bikin Sesar nih yang manggut-manggut itu itu adalah bentuk spontanitasnya Sesar. Tidak, memang spontannya dari Sesar, tapi dipatenin, disempurnakan oleh Mas Koko. Ini info yang tak terbayar loh. Iya benar, gue tuh. Dan Pak Yanto tuh gak mau diinterview sama orang-orang. Gue bilang dari kemarin tuh, Pak mau nggak Pak? Saya juga nanya. Jadi gini, gue cerita dulu ya. Jadi sebenarnya seminggu lalu gue tuh mimpi. Waduh. Gue mimpi ketemu Pak Yanto. Ini bisa banget disambung-sambung. Tapi serius, gue mimpi. Pagi-pagi kenapa gue mimpi ketemu Pak Yanto? Nah sebenarnya pas gue mimpi ketemu Pak Yanto itu sama harinya dengan gue diperpanjang kontrak di ada yang acara malam-malam itu Pak. Oh mantap. Iya terus gue kepikiran, aduh gue nggak pernah ngobrol sama orang-orang kayak gini. Meskipun Pak Yanto ini salah satu menurut gue orang yang lu nanemin gue banyak Pak sebenarnya. Jadi nanti kita cerita pas titik gue bisa ketemu Pak Yanto. Iya karena ini durasinya panjang Mon. Panjang. Ada yang nonton ini Pak. Belakangan udah mulai masuk udah mulai. Subscribe ya. Boniko apa? Boneko Vlog. Boneko. Iya lumayan menuju 10.000 bentar lagi Pak. Iya. Jadi gue ingat ketemu lu selalu ini kata-kata yang Pak Yanto selalu bilang ya, lu tuh jangan cari yang sama, lu berbuat yang beda. Iya. Iya kan? Sampai nanti ada masuk ya. Nanti kita pas ngomongin ya itu acara yang terakhir. Oke, siap. Habis itu era itu berjalan, tiba-tiba, ini gue sebagai penonton ya saat itu gue penonton ya, gue ngeliat lu di Dahsyat. Oh iya. Iya. Kenapa sih nyolot banget sih nyata? Gue pengen gini deh, kalau lu ngerasa penting banget ya, lu nggak usah diminta, briefing gue dong. Ya kan biasanya di briefing emang. Ya lu datangnya telat. Itu secara nalar menurut gue sih twist sih. Lu yang sebenarnya kan lu saat di EKS tuh di shoot juga Pak. Lu masuk, lu bermain. Event lu kreatif, lu bermain di dalam juga. Waktu lu pindah ke Dahsyat itu gue lagi di The Comment TV. Produser gue tuh Kang Demon yang bekerja bersama lu. Pasti lu mikirnya downgrade atau enggak. Waktu itu gue ngobrol sama Demon sebenarnya. Ya. Nah waktu gue ngobrol sama Demon, Demon cerita, lu tahu nggak Pak? Dulu gue zamannya KS, setiap gue di shoot, Twitter gue followers nambah banyak banget. Kata Demon. Terus itu si Yanto juga gitu. Sekarang udah di Dahsyat lagi lah Pak. Demon itu terus Pak. Terus gue akhirnya karena Demon ngomong itu, gue langsung Pak tentang lu. Gue akhirnya mundur lagi. Karena sebenarnya gue gini-gini gue observe. Gue tontonin, jadi gue baru nyadar, oh iya ya, ini dia dulu yang di EKS ya. Tiba-tiba gue ngeliat lu di Dahsyat. Ya. Nah, lu perpindahannya tuh gimana sih sebenarnya? Karena sebenarnya lu kan berada on top. Iya dong. Iya, itu on top. Apa yang menyebabkan lu tiba-tiba? Kalau kita boleh tahu nih. Waduh. Ini gue harus hati-hati nih bicara karena ada part yang mungkin sensitif terdengar bisa, kan? Benar. Tapi memang bener Bon, kayak misalnya tadi kalau gue bilang downgrade sebenarnya istilahnya terlalu kasar. Lu nggak downgrade sebenarnya. Lu kalau di mata gue, kalau gue ngelihat Demon dan yang ditanamin ke gue bahwa sebenarnya lu berevolusi, lu mencari tantangan baru. Iya kan? Sebenarnya. Sebenarnya sama halnya saat gue diminta waktu diajak ke lu ke TV lu. Perbedaan kerjanya, di Trans 7 dan Net jujur cara kerjanya beda. Orang mungkin ngeliatnya sama-sama TV kok. Tapi saat berada di dalam, berubahnya gue gila di Trans 7 ternyata gini, tuh gini gitu. Tapi apa gitu yang memutuskan lu waktu itu pindah ke TV ini untuk TV sebelah buat acara Dahsyat. Dahsyat pun saat itu lagi hype-nya juga. Lagi hype-nya. Jadi gini Bon,
waktu 2015 tuh berarti selang 2 tahun setelah YKS ya. Ya. Jadi gue 2013 lalu YKS selesai, terus gue bikin belusukan, alhamdulillahnya bagus sampai akhirnya masuk di 2015. Nah waktu itu gue berpikiran gini, kan pasti kalau pekerja atau seseorang pasti punya target tertentu kan, entah itu di karir, di ekonomi dan sebagainya. Ya. Nah salah satunya waktu itu alasan gue tuh gue mau mengejar itu gitu ya. Termasuk mungkin kayaknya kok gue kan gue 10 tahun tuh di Trans TV kan, gue kayaknya mungkin gue pengen, kalau kata istilah anak-anak sekarang, gue mainnya pengen jauhan dikit aja. Iya Kan kalau istilah, jadi nggak mainnya kurang jauh nih. Nah waktu itu gue putusin, sama ini juga kan gue tahu nih di dunia kreatif tuh kan pergerakannya cepat banget ya. Betul. Ada yang baru dan sebagainya, dan yang baru tuh menurut gue ngasih ide yang lebih fresh dan sebagainya. Nah gue mikir gini, kalau gue ibaratin di sebuah perahu, misalnya katakanlah nih perahunya lagi ada badai atau apa gitu, kan berarti masing-masing orang tuh harus punya strategi untuk menyelamatkan diri ya, entah itu naik skoci atau berenang atau apa gitu. Nah gue cuma mikir gini, gue kalau untuk berkompetisi mungkin gue nggak akan bisa nih, karena ngelihat misalnya perkembangan zaman dan sebagainya. Terus gue putusin, gimana caranya gue bisa survive walaupun gue nggak harus ikut rombongan, gue survive aja dulu sendiri deh. Akhirnya gue mutusin, oke, ini waktunya gue cabut. Jadi gue adalah orang pertama yang cabut dari Trans TV. Waktu lu ke Dasyat, posisi lu apa, Pak? Produser. Kalau sama produser. Nah, tiba-tiba gue mikir, kok gue kayaknya pengen cabut lagi deh. Oke, yes. Ini banyak yang belum tahu nih Pak, sebenarnya Trans 7, Trans TV apa perbedaannya? Ini acara yang legend juga. Ini acara legend sebenarnya. Karena di luar kontroversinya seorang Atta Halilintar. Ini gue belak-belakan aja. Acara ini sampai akhirnya yang terakhir, acara yang sekarang Bapak lagi tangani. Oke, Bos sering banget trending di YouTube beberapa kali. Ya itu mungkin yang salah satunya yang membuat si Oke Bos bagus di garis layar di TV, bagus juga di digital di YouTube-nya gitu, karena memang akhirnya orang ngelihatnya ini ada yang beda nih dari Oke Bos. Ya.